Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Majelis Muda yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kami akan membagikan informasi mengenai kerajaan Islam di Indonesia yang mungkin banyak orang Indonesia sendiri belum mengetahui sejarahnya tersebut. Demi berkembangnya channel Majelis Muda ini, mohon kiranya menekan tombol subscribe, like, dan share agar kami selalu semangat memberikan informasi terbaru tentang dunia Islam dan peradabannya. Terima kasih. Baiklah, kita mulai kisahnya. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Jas merah, kata Bung Karno. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Karena dengan sejarah, identitas suatu bangsa dapat diketahui, dan dengan sejarah pula kita dapat mempelajari asal-usul suatu bangsa atau negara. Sungguh ironis jika di masa sekarang banyak generasi muda yang lupa akan sejarah bangsanya. Nusantara Indonesia dulunya selain terdapat agama Hindu dan Buddha yang berasal dari pengaruh luar Nusantara, juga terdapat agama Islam yang pengaruhnya juga berasal dari luar, yaitu Jazirah Arab. Pengembangan dan penyiaran agama Islam yang dinamis dan cepat dibandingkan dengan agama-agama lainnya. Hal tersebut diukur dengan kurun waktu yang sebanding dengan sikon, alat komunikasi, dan transportasi yang sepadan. Catatan sejarah telah membuktikan bahwa Islam dalam waktu 23 tahun dari kelahirannya sudah menjadi tuan di negerinya sendiri, yaitu Jazirah Arab. Ditambah lagi bahwa di Indonesia banyak sekali tempat-tempat bersejarah, tetapi kadangkala tidak terawat dan terpelihara dengan baik, sehingga dengan berjalannya waktu, maka generasi berikutnya sangat mungkin sudah tidak tahu lagi bahwa itu adalah tempat bersejarah. Ini juga yang menjadi salah satu faktor berkurangnya identitas diri sebagai bangsa Indonesia. Kerajaan Perlak mungkin terdengar sedikit asing bagi sebagian masyarakat Indonesia. Perlak yang terletak di Aceh Timur disebut sebagai kerajaan Islam pertama atau tertua di Nusantara, bahkan di Asia Tenggara. Hal itu didasarkan pada satu dokumen tertua bernama Kitab Idarul Haq fi Mamlakatil Perlak, karangan Abu Ishaq Al-Makarani Sulaiman Al-Pasi. Namun demikian, kitab yang dijadikan sumber satu-satunya tersebut juga menyisakan keraguan. Sebagian sejarawan meragukan keabsahan dari kitab tersebut. Apalagi, kitab yang diperlihatkan dalam sebuah seminar penetapan bahwa Perlak itu kerajaan Islam pertama di Nusantara bukan dalam bentuk asli dan sudah tidak utuh lagi, melainkan hanya lembaran lepas. Kitab itu sendiri masih misteri, karena sampai sekarang belum ditemukan dalam bentuk aslinya, sehingga ada yang mengatakan bahwa Kitab Idarul Haq fi Mamlakatil Perlak hanya satu rekayasa sejarah untuk menguatkan pendapat bahwa berdasarkan kitab itu, Perlak adalah benar-benar kerajaan Islam pertama di Aceh dan Nusantara. Banyak peneliti sejarah yang secara kritis meragukan Perlak sebagai tempat pertama berdirinya kerajaan Islam besar di Aceh. Hal itu juga diperkuat dengan belum ditemukannya artefak-artefak atau situs-situs tertua peninggalan sejarah, sehingga para peneliti lebih cenderung menyimpulkan kerajaan Islam pertama di Aceh dan Nusantara adalah kerajaan Islam Samudra Pasai yang terdapat di Aceh Utara. Banyak bukti yang meyakinkan, baik dalam bentuk teks maupun benda-benda arkeologis lainnya, seperti mata uang dirham Pasai dan batu-batu nisan yang bertuliskan tahun wafatnya para sultan kerajaan Islam Samudra Pasai. Keraguan para sejarawan tentang kerajaan Perlak sebagai bekas kerajaan Islam pertama yang hanya mengambil dari sumber Kitab Idarul Haq fi Mamlakatil Perlak perlu ditelaah lebih jauh lagi. Namun demikian, pembahasan tentang kerajaan Perlak kali ini bukanlah perdebatan tentang status ketertuaan kerajaan Perlak di Nusantara, melainkan uraian tentang kerajaan Perlak itu sendiri sebagai sebuah kerajaan Islam yang bersejarah dan sebagai bukti bahwa Islam ketika itu sudah memiliki akar kuat untuk menancapkan pengaruh serta ajaran-ajarannya di Nusantara.
Kerajaan Perlak merupakan kerajaan yang terkenal sebagai penghasil kayu perlak, yang merupakan kayu yang berkualitas bagus untuk bahan baku pembuatan kapal. Tidak mengherankan jika para pedagang dari Gujarat, Arab, dan India tertarik untuk datang ke wilayah Perlak. Karena banyak disinggahi oleh para pedagang, pada awal abad ke-8, kerajaan Perlak berkembang sebagai bandar niaga yang amat maju. Hal ini tidak terlepas dari letak yang strategis pula di ujung utara Pulau Sumatera atau berada di bibir masuk Selat Malaka. Kondisi ini membuat maraknya perkawinan campuran antara para saudagar muslim dengan penduduk setempat. Dengan demikian, realitas seperti itu mendorong perkembangan Islam yang pesat dan pada akhirnya memunculkan kerajaan Islam Perlak sebagai kerajaan Islam di Nusantara. Perlak adalah sebuah kerajaan dengan masa pemerintahan cukup panjang. Kerajaan yang berdiri pada tahun 840 ini berakhir pada tahun 1292 karena bergabung dengan kerajaan Samudra Pasai. Sejarah kerajaan Perlak tidak terlepas dari kisah seorang Sayyid Maulana Ali Al-Muqtabar yang datang ke Perlak beserta orang-orang Arab dari Bani Hashim atau keturunan Rasulullah SAW lainnya yang datang ke Aceh dan wilayah Nusantara lainnya. Mereka datang ke Aceh dalam rangka melakukan perdagangan sekaligus menyiarkan agama Islam. Mereka kemudian berbaur dan menikah dengan penduduk setempat. Seperti diketahui dalam sejarah Islam, setelah masa Al-Khulara Al-Rashidun berakhir, secara politik muncullah dua dinasti besar, yakni dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Berangkat dari perbedaan politik, pada waktu yang sama muncul pula banyak aliran pemahaman dan pengalaman Islam, seperti aliran Sunni, Syiah, Khawarij, dan lain sebagainya. Sementara itu, dinasti Umayyah dan Abbasiyah sangat menentang aliran Syiah yang dipimpin oleh keturunan Ali bin Abi Thalib, yang juga menantu Rasulullah SAW. Oleh karena itu, tidak mengherankan aliran Syiah pada era dua dinasti ini tidak mendapatkan tempat yang aman. Karena jumlahnya minoritas, banyak penganut Syiah terpaksa harus menyingkir dari wilayah yang dikuasai oleh dua dinasti tersebut. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid 167 sampai 219 Hijriah atau 813 sampai 833 Masehi. Salah satu keturunan Ali bin Abi Thalib di Mekah yang bernama Muhammad bin Ja'far Al-Sadiq menentang pemerintahan yang berpusat di Baghdad. Muhammad bin Ja'far Al-Sadiq adalah imam Syiah ke-6 yang juga masih keturunan Rasulullah SAW. Adapun silsilahnya sampai ke Rasulullah SAW adalah sebagai berikut: Muhammad bin Ja'far Al-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Muhammad Zain Ali Abidin bin Husain Al-Syahid bin Fatimah binti Muhammad SAW. Khalifah Al-Ma'mun akhirnya mengirim pasukan ke Mekah untuk meredakan pemberontakan kaum Syiah yang dipimpin oleh Muhammad bin Ja'far Al-Sadiq tersebut. Kaum pemberontakan dapat ditumpas, namun Muhammad bin Ja'far Al-Sadiq dan para penganutnya tidak dibunuh, tetapi disarankan oleh Khalifah Al-Ma'mun untuk berhijrah dan menyebarkan Islam ke Hindi, Asia Tenggara, dan daerah sekitarnya. Sebagai tindak lanjut, maka berangkatlah satu kapal yang memuat rombongan angkatan dakwah yang kemudian hari dikenal di Aceh dengan sebutan Nakhoda Khalifah yang mempunyai misi menyebarkan Islam. Salah satu anggota dari Nakhoda Khalifah itu adalah Syahid Ali Al-Muqtabar bin Muhammad Dibai bin Imam Ja'far Al-Sadiq menurut kitab Idarul Haq fi Mamlakatil Perlak pada tahun 173 Hijriah atau 800 Masehi. Bandar Perlak disinggahi oleh satu kapal yang membawa kurang lebih 100 orang dai yang terdiri atas orang-orang Arab dari suku Quraisy, Palestina, Persia, dan India di bawah pimpinan Nakhoda Khalifah. Mereka datang untuk berdagang sekaligus sambil berdakwah. Setiap orang mempunyai keterampilan khusus baik di bidang pertanian, kesehatan, pemerintahan, strategi, taktik perang maupun keahlian-keahlian lainnya. Ketika sampai di Perlak, rombongan Nakhoda Khalifah disambut dengan damai oleh penduduk dan penguasa Perlak yang berkuasa saat itu, yakni Merah Syahir Nui.
Dengan cara dakwah yang sangat menarik, akhirnya Merah Syair Nui memeluk agama Islam sehingga menjadi penguasa pertama yang menganut Islam di Perlak. Di sisi lain, sambil berdakwah, mereka juga menularkan keahlian itu kepada penduduk lokal secara perlahan-lahan untuk diterapkan dalam kehidupan mereka. Kegiatan-kegiatan ini rupanya menarik penduduk lokal sehingga seiring berjalannya waktu, mereka tertarik masuk Islam secara sukarela. Sebagian dan anggota rombongan itu menikah dengan penduduk lokal, termasuk Syahid Ali Al-Muktabar yang menikah dengan adik Syahir Nui yang bernama Putri Tansir Dewi. Pernikahan Syahid Ali Muktabar ini dianugerahi seorang putra bernama Syahid Maulana Abdul Aziz Shah. Syahid Maulana Abdul Aziz Shah ini ketika dewasa dinobatkan menjadi Sultan pertama Kerajaan Islam Perlak, bertepatan pada tanggal 1 Muharram 225 Hijriah. Dengan berdirinya Kerajaan Islam Perlak, semakin banyak orang Arab yang datang untuk berdagang, baik dari kalangan Syiah maupun Sunni. Mereka tidak hanya berdagang, tetapi juga menyebarkan ajaran Islam yang mereka yakini. Kalangan Sunni mempengaruhi elit lokal, yang juga masih kerabat istana Perlak. Sementara itu, kedua aliran ini, Syiah dan Sunni, terus menyebarkan pengaruhnya hingga sampai pada perebutan kekuasaan dan perlawanan terbuka yang terjadi pada masa Sultan Perlak keempat, yakni Sultan Syahid Maulana Ali Muqayyad Shah 915 sampai 918 Masehi. Perebutan akhirnya dimenangkan pihak Sunni, sekaligus menandai keruntuhan dinasti Syahid atau Aziziyah dan lahirnya dinasti Makhdum. Dengan demikian, Sultan kelima Perlak sekaligus Sultan pertama dari kalangan Sunni adalah Sultan Makhdum Alaidin Malik Abdul Qadir Shah Johan Berdaulat 918 sampai 922 Masehi. Untuk stabilitas Perlak, golongan Syiah diangkat menjadi Perdana Menteri. Wakil Syiah Maulana Abdullah pun diangkat menjadi Perdana Menteri oleh Sultan Perlak ke-6, yakni Sultan Makhdum Alaidin Malik Muhammad Amin Shah Johan Berdaulat 922-946 Masehi. Sultan Muhammad Amin Shah sendiri adalah seorang ulama besar sekaligus pengasuh pondok pesantren Cut Kala. Namun demikian, ternyata pengangkatan Maulana Abdullah sebagai Perdana Menteri belum mampu meredam perlawanan kaum Syiah, sampai akhirnya terjadi perang saudara pada masa Sultan ke-7, yakni pada masa kekuasaan Sultan Makhdum Alaidin Abdul Malik Shah Johan Berdaulat 946 sampai 973 Masehi. Perang ini berlangsung sampai 4 tahun dan baru berakhir setelah dibuat perjanjian damai yang dikenal dengan Perjanjian Alewu Meuh pada tahun 10 Muharram 353 Hijriah. Perjanjian tersebut mengatur pembagian Perlak menjadi dua. Perlak Baroh berpusat di Bandar Khalifah dengan wilayah di pesisir pantai diserahkan kepada dinasti Aziziyah, dan Perlak Tunong dengan wilayah di pedalaman diserahkan kepada dinasti Makhdum. Sejak saat itu, tercapailah perdamaian antara kedua aliran tersebut dan Islam semakin menyebar di Sumatera bagian utara. Namun demikian, Islam Syiah tidak berkembang karena Perlak Baroh dihancurkan Sriwijaya dalam suatu serangan tahun 986. Pada tahun itu, Perlak Baroh dipimpin Sultan Syahid Maulana Muhammad Shah 976 sampai 988. Sultan Syahid Mahmud Shah juga meninggal dalam usaha mempertahankan kerajaannya. Kerajaan Perlak Tunong yang dikuasai kaum Sunni selamat karena Sriwijaya terpaksa harus menarik mundur pasukannya dari Perlak karena mendapat ancaman dari Dharma bangsa dan Jawa. Islam Sunni terus berkembang, bahkan pada zaman Sultan Makhdum Alaidin Malik Ibrahim Shah Johan Berdaulat 1012 sampai 1059 Masehi menyatukan kedua wilayah Perlak tersebut dalam satu bendera Perlak. Bahkan gerakan Sunni berhasil mengislamkan Raja Lingga Adi Genali melalui utusannya bernama Syekh Sirajuddin. Sejak berdiri sampai bergabungnya Perlak dengan Kerajaan Samudra Pasai, terdapat 19 orang raja yang memerintah. Raja yang pertama ialah Sultan Alaidin Syahid Maulana Abdul Aziz Shah 225 sampai 249 Hijriah atau 840 sampai 964 Masehi. Sultan bernama asli Syahid Abdul Aziz tersebut pada tanggal 1 Muharram 225 Hijriah dinobatkan menjadi Sultan Kerajaan Perlak. Setelah pengangkatan ini, Bandar Perlak diubah menjadi Bandar Khalifah. Sementara itu, kerajaan ini mengalami masa kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Makhdum Alaidin Malik Muhammad Amin Shah II Johan Berdaulat
622 sampai 662 Hijriah atau 1225 sampai 1263 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Perlak mengalami kemajuan pesat, terutama dalam bidang pendidikan Islam dan perluasan dakwah Islam. Sultan mengawinkan dua putrinya, Putri Ganggang Sari atau Putri Raihani dengan Sultan Malik Al-Saleh dari Samudra Pasai, serta Putri Ratna Kumala dengan Raja Tumasik atau Singapura sekarang. Sultan Makhdum Alaiddin Malik Muhammad Amin Shah II Johan Berdaulat kemudian digantikan oleh Sultan Makhdum Alaiddin Malik Abdul Aziz Shah Johan Berdaulat 662 sampai 692 Hijriah atau 1263 sampai 1292 Masehi. Inilah Sultan terakhir Perlak. Setelah wafat, Perlak disatukan dengan Kerajaan Samudra Pasai dengan Raja Muhammad Malik Al-Dahir, putra Sultan Malik Al-Saleh dengan Putri Ganggang Sari. Di bawah kekuasaan Samudra Pasai yang memerintah pada saat itu, Sultan Muhammad Malik Al-Dahir yang juga merupakan putra dari Malik Al-Saleh. Pada masa ini berakhirlah Kerajaan Perlak. Demikianlah semenggal kisah dari salah satu kerajaan Islam yang ada di Nusantara Indonesia. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan berikan komentar sahabat Majelis Muda yang beriman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.